Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ajis Pratama. Di sini saya akan memberikan materi atau menjelaskan materi tentang mengenal bahasa pemrograman. Langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan memberikan penjelasan atau poin-poin yang akan dibahas di materi ini. Yang pertama saya akan membahas apa itu bahasa pemrograman. Yang kedua saya akan membahas apa pengertian bahasa pemrograman. Yang ketiga saya akan membahas macam-macam bahasa pemrograman serta kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman. Yang pertama apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman atau sering yang diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintahkan komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seseorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah-langkah apa yang diambil dalam berbagai situasi secara persis. Kemudian pengertian bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintahkan komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa saja yang secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Kemudian kita akan membahas macam-macam bahasa pemrograman. Yang pertama ada JavaScript. JavaScript merupakan bahasa script yang populer untuk menciptakan halaman web yang dapat berinteraksi dengan pengguna dan dapat merespon event yang terjadi pada halaman. JavaScript ini merupakan perekat yang menyatukan halaman-halaman web. Akan susah menjumpai halaman web komersil yang tidak menggunakan kode JavaScript. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan JavaScript. Pertama kita akan membahas kelebihan. Yang pertama, kelebihan JavaScript tidak membutuhkan resource atau memori yang besar. Yang kedua, mudah untuk dipelajari. Yang ketiga, dinamis. Yang keempat, multi-platform. Yang kelima, mudah dikembangkan. Kemudian kekurangan JavaScript. Yang pertama, JavaScript yang digunakan pada JavaScript tidak terenkripsi. Yang kedua, bukan untuk pengembangan aplikasi standalone. Yang ketiga, memiliki keterbatasan objek. Bahasa pemrograman yang kedua adalah PHP. PHP merupakan bahasa pemrograman komputer server side karena diproses di komputer server. Awalnya PHP adalah singkatan dari Personal Home Page. PHP digunakan untuk membuat halaman web pribadi. Dalam beberapa tahun pengembangannya, PHP yang berubah menjadi bahasa pemrograman yang sangat luar biasa dan banyak digunakan oleh website-website besar seperti Wikipedia, Facebook, Joomla, WordPress, dan lain-lainnya. Kemudian kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman PHP. Kelebihan PHP adalah yang pertama bersifat open source, yang kedua lebih fleksibel, yang ketiga bantuan dan dukungan library banyak support, yang keempat pemuatannya lebih cepat, yang kelima platform yang mandiri dan berdiri sendiri, yang keenam adalah stabil. Yang kedua adalah kekurangan PHP. Yang pertama, keamanan yang kurang terjamin. Yang kedua, tidak sesuai dengan pengembangan aplikasi web yang besar dan kompleks. Yang ketiga, performanya lemah. Kemudian bahasa pemrograman yang ketiga adalah Python. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan dengan sintaks kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Kelebihan dan kekurangan bahasa Python. Yang pertama adalah kelebihannya adalah mudah digunakan, kompatibilitas dengan kemampuan yang tinggi, mendukung OOP, platform independen, dan open source. Kemudian kekurangannya Python, tidak cepat dan efisien. Yang kedua, Python tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman implementasi untuk beberapa komponen. Yang keempat ada Java. Bahasa pemrograman Java merupakan bahasa berorientasi objek. Java dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1991. Sun Microsystems adalah salah satu perusahaan besar di Amerika Serikat. Java memiliki model yang hampir sama dengan bahasa pemrograman Smalltalk atau C++.
Akan tetapi bahasa Java lebih mudah digunakan dan termasuk bahasa dalam platform independen. Source code Java yang sudah dibuat dapat dijalankan di berbagai jenis sistem operasi. Bahasa Java juga dirancang untuk pemrograman jaringan yang terjamin keamanannya dan bersifat portable. Kelebihan dan kekurangan Java adalah, yang pertama, kelebihannya membuat aplikasi yang fleksibel, yang kedua memiliki library yang lengkap, yang ketiga berorientasi pada objek. Kemudian kekurangan Java membutuhkan memori yang banyak, mudah didekompilasi. Yang ketiga adalah GUI-nya yang kurang menarik. Dan terakhir ada bahasa C++. C++ ada bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Wijnand Storstra yang merupakan perkembangan dari bahasa C, dikembangkan di Bong Labs pada awal tahun 1970-an. Bahasa ini diturunkan dari bahasa sebelumnya yaitu B. Bahasa 31, pada 31 awalnya, bahasa tersebut dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan pada sistem Unix. Pada perkembangannya, versi ANSI, bahasa pemrograman C, menjadi versi dominan. Meskipun versi tersebut sekarang jarang dipakai dalam perkembangan sistem dan jaringan maupun untuk sistem embedded. Kemudian kelebihan dan kekurangan bahasa C++. Pertama, kelebihannya adalah bahasa C++ tersedia hampir di semua jenis komputer. Kode bahasa C++ sifatnya adalah portable. Yang ketiga, dukungan library yang banyak. Kemudian C++ adalah bahasa yang terstruktur. Kemudian kekurangan bahasa C++ adalah banyaknya operator serta fleksibilitas penulisan program kadang membuat membingungkan memakai. Kemudian bagi pemula pada umumnya akan kesulitan. Yang ketiga, termasuk dalam bahasa tingkat tinggi yang sulit dipahami. Sekian dan terima kasih materi yang saya sampaikan. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.